Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo guys, selamat siang semuanya. Balik lagi sama kita di kelompok 2. Kita mau jelasin nih tentang analisis tokoh pemikiran internasional, pengaruhnya, lalu pengaruhnya terhadap pembelajaran di bidang agama Islam itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi kelompok 2 ini eh, beranggotakan saya sendiri, Ayi Tarakan Nizami, dengan Hairunisa Ismalia, lalu dengan Fajar Trihadi. Ya, kita bertiga yang di kelompok 2 ini. Oke, kita lanjut. Ada pendahuluan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai mahasiswa jurusan pendidikan, tentu kita perlu mengetahui tokoh-tokoh internasional yang memiliki pemikiran tentang pendidikan, dan hasil dari pemikiran mereka banyak yang digunakan semenjak zaman dulu sampai sekarang oleh kalangan pendidik. Itu ya. Lalu lanjut ke daftar bahasan, yaitu ada dari Sigmund Freud yang akan kita bahas, yaitu salah satu teorinya tentang psikoanalisa, yaitu ada Erik Erikson, yaitu kita akan membahas tentang teori psikososialnya. Lalu ada Ivan Pavlov, yaitu teori behaviorismenya. Lalu ada Albert Bandura, yaitu teori behaviorismenya. Lalu ada Skinner, yaitu teori behaviorismenya juga. Lalu ada Jan Piaget, yaitu teori kognitif. Lalu ada Lawrence Kohlberg, yaitu teori kognitif. Lalu ada Vygotsky yang membahas tentang teori kognitif juga. Lalu ada Abraham Maslow, yaitu kita bahas tentang teori humanismenya. Lalu ada Carl Rogers, yaitu kita bahas teori humanismenya. Lalu yang terakhir ada Uri Bronfenbrenner yang akan kita bahas, yaitu teori ekologinya. Lanjut yang pertama, yaitu kita akan bahas dari Sigmund Freud dulu nih, yaitu teori psikoanalisanya nih. Ya, menurut Papalia dan Olds dalam Aswin tahun 1994, psikoanalisis atau psikoanalisa adalah metode terapi yang dikenalkan oleh Sigmund Freud yang bertujuan agar pasien mempunyai pengertian yang mendalam mengenai konflik-konflik yang tidak disadarinya, yang bersumber dari masa kecil, yang mempengaruhi perilaku dan emosinya saat ini. Freud dalam teorinya juga mengemukakan tentang pendekatan struktural. Pendekatan ini memberikan ulasan tentang struktur psikologi yang tugas dalam mengalirkan dorongan-dorongan atau energi psikis yang ada. Dalam pendekatan ini, ada 3 struktur utama, yaitu id, ego, dan superego. Yang dimana id telah ada sejak kelahiran kita nih, yang merupakan sumber dorongan dan motif yang tidak kita sadari gitu. Yang dimana bertindak atas prinsip kesenangan atau pleasure principle dan harus sesegera mungkin dipuaskan gitu. Lalu selanjutnya ada ego, yaitu adalah mekanisme untuk beradaptasi terhadap realitas. Ego sendiri bertindak sebagai mediator antara id dan superego. Nah, untuk superego sendiri dapat dianalogikan dengan hati nurani kita gitu. Superego mewakili nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat atau anggota masyarakat lainnya. Lanjut, apa sih pengaruhnya teori tadi terhadap pembelajaran agama Islam ini? Nah, yang pertama itu adalah pengaruh dalam pemahaman motif dan perilaku manusia. Teori Freud dapat membantu dalam memahami bahwa perilaku dan motif manusia tidak selalu disadari, ya, dan bisa dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya. Dalam konteks pembelajaran agama Islam, ini dapat membantu para pendidik memahami siswa mereka lebih baik atau peserta didik mereka lebih baik, terutama dalam hal konflik internal yang mungkin mereka hadapi antara nilai-nilai agama dan dorongan naluriah mereka gitu. Lalu yang selanjutnya ada pembentukan karakter. Teori Freud dapat membantu pendidik dalam membentuk karakter siswanya menggunakan pemahaman ego,
yang kalau dalam Islam itu kita sebutannya nafsu ya. Lalu pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang memiliki akhlakul karimah agar peserta didik memiliki akhlak dan moral yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti itu. Lalu lanjut, yaitu ada keseimbangan dalam hidup. Nah, teori Freud ini sangat membantu dalam memahami bagaimana penyimbangan id, yaitu naluri dan superego atau tuntutan moral, yang dimana sangat banget diperlukan gitu. Dalam Islam sendiri kan ada kebutuhan dunia dan di akhirat gitu ya. Keduanya harus banget seimbang nih. Jadi pendidik harus memberikan arahan yang baik terkait keseimbangan hidup bagi siswanya, salah satunya dengan memahami teori ini. Seperti itu. Lalu lanjut ke teori behaviorisme. Kita masuk ke teori ini, yang dimana yang pertama dicetuskan oleh salah satu ilmuwan dengan nama Boris Frederick Skinner, atau sebutannya Skinner ya, yang dimana beliau adalah salah satu tokoh utama dalam psikologi behaviorisme, yaitu sebuah aliran yang menekankan studi perilaku yang dapat diamati dan diukur. Skinner dikenal dengan teorinya tentang operant conditioning atau pengondisian operan yang memberikan penjelasan tentang bagaimana perilaku dibentuk dan dipelihara melalui konsekuensi dari tindakan. Operant conditioning adalah proses di mana perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menguntungkan atau reinforcement cenderung diulangi dan sebaliknya gitu. Berikut beberapa prinsip dari teori ini, yaitu ada yang pertama ada reinforcement, yaitu atau penguatan, yang dimana dia akan dibagi menjadi dua, yaitu ada positive reinforcement, yang dimana memberi stimulus positif setelah perilaku yang diinginkan untuk meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. Lalu ada negative reinforcement, yaitu menghilangkan stimulus negatif setelah perilaku yang diinginkan untuk meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah punishment, yaitu hukuman. Ya, yang dimana ini dibagi menjadi dua juga nih. Yaitu yang pertama ada positive punishment yang memberikan stimulus negatif setelah perilaku yang tidak diinginkan untuk mengurangi frekuensi perilaku tersebut. Lalu ada negative punishment yang dimana menghilangkan stimulus positif setelah perilaku yang tidak diinginkan untuk mengurangi frekuensi perilaku tersebut. Apa sih pengaruhnya terhadap pembelajaran agama Islam, teori yang behaviorisme versi Van Pavlov tadi, ya, versi Frederick Skinner tadi, yaitu yang pertama ada penguatan positif dan pendidikan karakter, yaitu karakter siswa dapat terbentuk jika pendidik agama Islam melakukan apa yang telah dikonsepkan oleh Skinner, yaitu dengan penguatan positif. Contohnya memberikan penghargaan atau reward gitu ya atas kejujuran siswa dalam masa-masa sholat duha setiap hari gitu, agar kegiatan ini dalam dirinya tuh selalu menjadi hal positif yang terus diulangi gitu. Lalu pemahaman punishment dalam agama Islam. Nah, pendidik dapat mengajarkan kepada siswanya tentang apa yang positif dan apa yang negatif ya. Dalam Islam, kegiatan positif itu atau sesuai dengan syar'i ini cenderung akan memberikan reward ya, berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan kita sendiri ya. Sedangkan kegiatan negatif apapun itu cenderung akan memberikan kesengsaraan ataupun dosa, seperti itu kalau di agama kita ya. Lalu pemberian pengaruh perilaku positif. Nah, dengan memahami teori behaviorisme ala Skinner, pendidik dapat mendapatkan kemudahan dalam pengimplementasian teori ini terhadap kisah-kisah tokoh Islam atau para nabi gitu ya. Pemberian penguatan positif menciptakan motivasi terhadap perilaku siswa yang termotivasi dengan apa yang telah dikisahkan yang sesuai dengan ajaran Islam. Lalu selanjutnya ada teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme yang tadi juga dicetuskan lagi nih oleh Ivan Pavlov, ya salah satu ilmuwan. Nah, yang dikenal terutama melalui konsep classical conditioning atau pengkondisian klasik. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana makhluk hidup bisa belajar melalui asosiasi antara stimulus yang netral dengan stimulus yang memiliki makna. Nah, berikut beberapa prinsip dalam teori behaviorisme versi Ivan Pavlov. Yang pertama itu ada US ya, sebutannya US. Nah, ini adalah stimulus yang
secara alami menimbulkan respons tanpa perlu dipelajari. Contohnya, Ivan Pavlov ini melakukan uji coba terhadap anjing nih, pernah nih waktu itu. Nah, waktu itu makanan yang menimbulkan respon, ya waktu itu anjingnya itu menimbulkan respon mengeluarkan air liur ya, jika ditunjukkan makanan. Lalu yang selanjutnya ada UF, respon alami, yaitu respon alami yang terjadi tanpa perlu pembelajaran. Nah, seperti air liur yang dikeluarkan ketika melihat makanan, itu nggak perlu dipelajari gitu, maksudnya seperti itu. Nah, lalu ada CS, stimulus yang awalnya netral dan tidak menimbulkan respons tertentu, tetapi setelah dikaitkan berulang kali dengan US akan menimbulkan respons. Misalnya, nih, bunyi bel yang disatukan, ya kan? Kalau bel satu aja kita unjukin kepada anjing, itu dia tidak respon apa-apa. Tetapi setelah dikaitkan secara terus-menerus dengan makanan anjing, itu akan menimbulkan respons mengeluarkan air liur meskipun hanya ada belnya aja. Karena anjing itu mengira belnya itu akan membawakan dia sebuah makanan gitu. Lanjut, yang terakhir ada CR, yaitu respons yang dipelajari yang terjadi sebagai hasil dari asosiasi antara CS dan US. Misalnya anjing mengeluarkan air liurnya yaitu CR sebagai respons terhadap bunyi bel setelah pembelajaran yang tadi gitu. Lalu apa sih pengaruhnya terhadap pembelajaran agama Islam? Teorinya Ivan Pavlov yang tadi, yaitu dalam pembelajaran doa dan ibadah, ya. Dengan memahami teori behaviorisme versi Ivan Pavlov ini, pendidik dapat memberikan strategi pembelajaran dengan memberikan stimulus-stimulus yang sesuai dengan cerita atau sunnah Rasul. Misalnya dengan panggilan azan sebagai CS-nya yang berulang gitu ya, dan dikaitkan dengan aktivitas ibadah seperti sholat, US gitu ya, sebagai US-nya dapat memberikan respon positif terhadap siswa untuk melakukan hal yang sama atau syiar ya, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan peserta didik yang bertakwa karena setelah dikaitkan antara azan dan sholat, ini akan menimbulkan respon dari peserta didik, yaitu oh berarti kita harus sholat seperti itu. Lalu ada pembentukan akhlak mulia juga nih. Dengan memahami teori behaviorisme versi Ivan Pavlov, pendidik dapat memberikan strategi pembelajaran dengan memberikan stimulus-stimulus yang sesuai dengan cerita atau sunnah Rasul. Misalnya dengan adanya orang yang meninggal, ya ini dikaitkan dengan antusias menghormati keluarga yang berduka dan ikut serta dalam sholat jenazah. Hal ini dapat menimbulkan respon nih terhadap peserta didik untuk antusias dalam sholat jenazah, ya kan, untuk mendoakan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah gitu. Lalu ada juga teori behaviorisme versi Albert Bandura, ya, yang dikenal sebagai behaviorisme sosial, yang dikenal juga sebagai teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Oke, Bandura menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi, imitasi, dan modeling. Nah, observasi yaitu adalah pembelajaran melalui pengamatan nih. Menurut Bandura, individu dapat belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Lalu selanjutnya ada imitasi atau peniruan. Setelah mengamati model, individu cenderung meniru perilaku yang mereka lihat, terutama jika perilaku tersebut tampaknya membawa hasil yang positif nih buat atau diikuti oleh penghargaan gitu bagi dirinya. Nah, lalu ada modeling atau pemodelan. Pemodelan adalah proses di mana individu mengadopsi perilaku, sikap, atau nilai dari model yang mereka amati. Nah, lalu ada penguatan vicarious atau vicarious reinforcement, yang di mana individu tidak hanya belajar konsekuensi yang dialami oleh model. Nah, lalu ada proses kognitif, yaitu Bandura juga menambahkan bahwa proses kognitif seperti perhatian, retensi, reproduksi motorik, dan motivasi memainkan peran penting dalam pembelajaran. Proses ini melibatkan bagaimana informasi yang diproses dan diintegrasikan ke dalam perilaku tersebut, dalam perilaku individu gitu ya. Lalu pengaruhnya apa nih?
terhadap pembelajaran agama Islam. Nah, bisa diterapkan dengan role model dalam pembelajaran. Dalam pendidikan agama Islam, guru dan tokoh agama dapat berfungsi sebagai modelnya nih, yang baik sebagai bagi peserta didiknya gitu ya, dengan menunjukkan perilaku dan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam syar'i. Siswa dapat belajar melalui observasi dan imitasi seperti itu. Lalu penerapan kekuatan Vicarius menggunakan contoh nyata di mana perilaku baik diikuti oleh penghargaan atau perilaku buruk diikuti oleh hukuman, gitu ya. Dapat membantu siswa memahami konsekuensi ya atau hukumannya dari tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti itu. Lalu penggunaan media nih dalam pembelajaran. Eh, Video, cerita, dan ilustrasi yang menggambarkan perilaku moral dan etika dalam konteks Islam dapat digunakan nih sebagai alat pembelajaran yang efektif bagi pendidik siswa. Jadi siswa dapat belajar dari observasi melalui media ini seperti itu. Lalu ada pun pembentukan karakter melalui model positif yang menghadirkan tokoh-tokoh Islam yang sukses dan berakhlak mulia sebagai modelnya ya, yang dapat menginspirasi siswa untuk meniru perilaku mereka. Jadi ini dapat mencakup nabi, sahabat gitu, kisah-kisah nabi, kisah sahabat, atau tokoh-tokoh kontemporer yang dihormati ya, seperti misalnya Habib Jafar gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke teori psikososial versi Erik Erikson yang akan dibahas oleh teman saya nih, rekan saya, yaitu Khairunisa Irmalia. Pada Khairunisa Irmalia, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya ada teori psikososial dari Erik Erikson. Jadi, Erikson ini mengembangkan teori psikososial development, yaitu bagaimana kebutuhan individu seseorang atau psiko tergabung dengan keperluan dan tuntutan masyarakat atau sosial. Jadi, Erikson ini berasumsi bahwa perkembangan manusia itu terdiri dari beberapa tahap. Makanya ia kemudian mengajukan 8 tahapan yang harus kita lewati dalam proses perkembangan kita. Nah, ia menekankan pandangannya yang menyatakan bahwa anak adalah makhluk yang aktif dan penjelajah yang adaptif, yang selalu berupaya untuk mengontrol lingkungannya, dan anak bukanlah makhluk yang pasif yang mau begitu saja dibentuk oleh kedua orang tuanya. Nah, bagi Erikson ini, perkembangan emosi itu jauh lebih penting bagi kehidupan seseorang daripada perkembangan seksual. Berbeda dengan teori psikoanalisa yang disampaikan oleh Arkan tadi dari Sigmund Freud. Kalau teori psikososial ini, Erikson ini lebih menekankan pada interrelasi antara ego dengan lingkungan dan lebih memperhatikan pengaruh kekuatan masyarakat terhadap ego daripada kekuatan id dan superego. Jadi menurut teori ini juga keberhasilan menyelesaikan setiap tahap akan menghasilkan kepribadian yang sehat dan perolehan kebajikan-kebajikan dasar. Nah, kebajikan dasar ini adalah kekuatan karakteristik yang dapat digunakan ego untuk menyelesaikan krisis berikutnya. Nah, ketika kegagalan untuk menyelesaikan suatu tahapan itu dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya dan kepribadian dan perasaan diri yang lebih tidak sehat. Tapi tahapan ini ketika kita punya kegagalan dalam beberapa tahapan ini tuh dapat diselesaikan dengan sukses di lain waktu. Selanjutnya itu ada tahapan perkembangan psikososial. Boleh di next akan. Oke, jadi menurut Erik Erikson ada 8 tahapan perkembangan psikososial. Yang pertama itu ada tahapan kepercayaan versus ketidakpercayaan, itu di usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian yang kedua ada tahapan otonomi versus rasa malu dan ragu, itu di usia 1 sampai 3 tahun. Kemudian yang ketiga ada tahap inisiatif versus rasa bersalah, itu ada di usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian yang keempat itu ada tahap industri versus inferioritas di usia 7 sampai 11 tahun. Kemudian yang kelima ada tahap identitas versus kebingungan peran, itu biasanya di remaja pada usia 12 sampai 18 tahun. Kemudian selanjutnya ada di tahap keintiman versus isolasi, itu di usia 19 sampai 29 tahun. Kemudian
Di tahap generativitas versus stagnasi itu di usia 30 sampai 64 tahun, kemudian yang ke-8 yang terakhir itu ada integritas ego versus keputusasaan itu di usia 65 tahun ke atas. Boleh next selanjutnya, ada pengaruh terhadap pembelajaran agama Islam. Oke, bagaimana pengaruhnya terhadap pembelajaran agama Islam? Pada tahap infant atau bayi di usia 0 sampai 1 tahun atau 0 sampai 2 tahun dengan krisisnya itu trust versus mistrust, yaitu kepercayaan dan ketidakpercayaan, guru ini diharapkan menjadi uswah, atau kalau misalkan kita dalam semboyan Ki Hajar Dewantara itu namanya ingarso suntulodo atau teladan gitu ya, sehingga nantinya akan menanamkan dan menumbuh kembangkan rasa percaya diri anak, di mana ia mulai merasa adanya pelindung. Misalkan contohnya adalah ketika sebelum mulai aktivitas, guru itu mencontohkan untuk membaca ta'awuz dan basmalah. Kemudian setiap misalkan bertemu dengan anak, guru itu menyapa anaknya, misalkan assalamualaikum. Nah, di usia-usia seperti ini, kalau misalkan dalam Islam itu diperlukan penanaman tauhid. Nantinya anak itu merasa adanya pelindung yaitu Allah, dan mereka percaya terhadap guru atau orang tuanya, karena orang tua atau gurunya itu mendukung mereka, memberinya mereka rasa kasih sayang dan perhatian. Nah, selanjutnya itu ada tahapan di toddler atau balita, itu di usia 1 sampai 3 tahun dengan krisis autonomi versus shame and doubt, atau otonomi versus rasa malu, keraguan. Nah, guru-guru pada tahap ini itu bisa menjadi yang tadi juga menjadi contoh, menjadi teladan, dan juga sebagai semi partisipator, atau kalau misalkan di uh, semboyan Ki Hajar Dewantara itu Ing Madyo Mangunkarso. Nah, sehingga ini akan mengurangi rasa malu anak dalam mengungkapkan atau mengekspresikan kemauannya, baik ke hadapan Allah maupun sesama teman. Gimana misalnya contohnya? Misalnya para guru ini rutin memberikan contoh sekaligus mengajak anak-anak, misalkan sebelum makan, biasanya kalau balita itu kayak, ayo kita sebelum makan kita baca doa makan, Allahumma barik lana. Kemudian para guru juga memberi contoh, mengikutsertakan anak-anak untuk saling bertegur sapa, bersalaman ketika bertemu. Kemudian di usia-usia seperti ini tuh sudah belajar wudhu ya, belajar praktek wudhu, dia mempraktekkan wudhu, dan dia berani gitu dalam mempraktekkan wudhu, sehingga itu mengurangi rasa malu anak gitu dalam mengungkapkan atau mengekspresikan kemauannya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada di tahap prasekolah di usia 3 sampai 6 tahun dengan krisis inisiatif dan rasa bersalah. Kemudian juga di tahap sekolah dasar di usia 6 sampai 12 tahun dengan krisis industri versus inferioritas atau kompetensi. Nah, di tahapan ini guru itu bisa menjadi partisipator dan evaluator atau Ingmadyo Mangunkarso, sehingga dapat menghindarkan anak dari perasaan bersalah dan menumbuhkan kompetensi beragamanya. Jadinya para guru ini juga rutin menyertai anak dalam praktek ibadah, misalkan di masjid sekolah, terus kemudian membaca, kalau misalkan ketika melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, biasanya guru suka mengingatkan untuk membaca istighfar gitu, memohon ampunan kepada Allah. Kemudian ketika praktek, misalkan praktek azan, praktek iqomah, para guru ini mengoreksi kesalahan bacaan secara sopan, tidak dengan ejekan atau hinaan. Nah, nantinya anak ini dapat menghindarkan perasaan bersalah dan lebih menumbuhkan kompetensi beragamanya. Nah, kemudian selanjutnya di usia remaja, di usia 12 sampai 18 tahun, dengan identitas dan kebingungan peran, kemudian di dewasa muda ya, di 18 sampai 35 tahun atau 12 sampai 20 tahun. Itu di usia-usia kita, bagaimana pengaruh terhadap pembelajaran agama Islamnya?
guru ini kalau misalkan di SMP, SMA, dan perguruan tinggi, sudah saatnya guru menjadi motivator atau supervisor. Kalau misalkan di Semboyan Ki Hajar Dewantara itu Tuturi Handayani, misalnya para guru itu rutin memotivasi dan mensupervisi anak gitu untuk sholat berjamaah zuhur di tepat waktu, misalkan, atau untuk beranak itu dalam berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, sekolah atau masjid secara bergantian atau terjadwal, karena biasanya kalau di SMP atau SMA itu suka ada jadwal piket. Nah, itu menjadi penerapannya gitu. Nah, cara ini gitu dapat memperjelas peran anak. Jadi anak itu nggak bingung dengan perannya, mereka mempunyai peran gitu, dan menumbuhkan cinta kasih antar sesama Muslim. Dia tidak merasa bingung, dia tidak terisolasi. Jadi menurut Erikson, setiap individu ini dapat dipastikan mengalami 8 tahap perkembangan psikososial meskipun tidak semuanya dapat melalui secara sempurna. Dengan bantuan teori psikososial ini, para pendidik itu dapat menganalisis karakteristik psikososial peserta didik pada setiap tahapnya, mengetahui dan memahami cara mengatasi masalahnya, kemudian mengembangkannya secara optimal sesuai dengan kodrat kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak pendidiknya. Karena sejatinya kehendak pendidik itu adalah memenuhi kehendak peserta didik yang melekat pada dirinya sendiri sebagai karunia ilahi yang dapat dianalisis dari karakteristiknya pada setiap tahapan perkembangan psikososial. Oke, boleh di next selanjutnya. Itu ada teori kognitif. Teori kognitif ini ada tokoh-tokohnya, itu ada Jan Piaget dan Lev Vygotsky. Jadi Jan Piaget ini mengembangkan teori perkembangan kognitifnya berdasarkan penelitian yang bersubjek anak-anak, sehingga ia dikenal atas teori pembelajaran kognitif melalui pengamatan atau the theory of cognitive observational learning. Nah, kalau Vygotsky ini mempunyai teori perkembangan kognitif yang disebut teori sosiokultural atau the sociocultural theory. Nah, Vygotsky mempelajari perkembangan mental anak yang mencakup bagaimana mereka bermain dan berbicara, dan tidak hanya itu, ia juga mempelajari hubungan antara pikiran dan bahasa. Jadi kalau perbedaannya gitu ya, dengan teori behavioristik, teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, teori kognitif ini juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Nah, teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, boleh di next selanjutnya. Itu ada perbandingan antara teori perkembangan kognitif dari Piaget dan Vygotsky. Jadi menurut Jan Piaget, itu perkembangan kognitif itu merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Makanya Piaget ini menurut Piaget tahapan perkembangan anak itu dibagi menjadi 4. Ada tahapan sensori motorik itu di umur 0 sampai 2 tahun, kemudian tahapan pre-operasional di umur 2 sampai 7 atau 8 tahun, kemudian tahap operasional konkret di umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun, kemudian tahap operasional formal itu di umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Nah, sementara menurut Vygotsky, dalam pandangan Vygotsky, belajar ini merupakan sebuah proses yang melibatkan 2 elemen penting. Pertama, belajar yang menjadi proses biologis sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikologisial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Jadi, menurut Vygotsky ini ada 3. Kalau misalkan perkembangan kognitif itu ada zone of proximal development atau ZPD. Nah,
di zone of proximal development ini dibagi lagi gitu. Jadi 3. Kemudian yang kedua itu ada scaffolding. Itu teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, juga disebut dengan pemberian sejumlah bantuan kepada seorang manusia atau anak selama tahap awal pembelajaran. Yang ketiga ada bahasa dan pikiran. Itu dibagi lagi jadi 2, ada private speech dan inner speech. Nah, kemudian selanjutnya boleh di next. Ada pengaruh terhadap pembelajaran agama Islam. Nah, kalau misalkan pengaruhnya dari teori Piaget ini, bahasa dan cara berpikir anak itu berbeda dengan orang dewasa. Makanya dalam pembelajaran agama Islam, guru itu menyampaikan itu menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Karena nggak mungkin kita menyampaikan tentang agama Islam itu disamain gitu antara yang masih balita dengan yang sudah dewasa, yang sudah kuliah. Itu berbeda karena jadi harus disesuaikan bahasanya dengan cara berpikir anak gitu. Nah, selanjutnya itu ada anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Nah, sebagai seorang guru agama Islam kita nantinya, itu harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Kemudian ketika di dalam kelas, ini anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-teman sebaiknya. Nah, kalau teori Vygotsky, bagaimana dampaknya, bagaimana pengaruhnya, yaitu pembelajaran yang diberikan oleh guru harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, sama dengan Piaget yang tadi. Kalau misalkan harus disesuaikan bahasanya dengan cara berpikir anak. Nah, yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran anak diberikan sebuah tugas yang lebih sulit untuk membantu mencapai tingkat perkembangan potensialnya. Nah, ini selaras dengan teori Vygotsky yang scaffolding, yaitu ketika awal diberikan tugas, anak biasanya belum mengerti. Nah, saat kemampuan anak semakin meningkat, maka pelan-pelan guru atau tutor akan mengurangi bimbingannya sedikit demi sedikit. Nah, selain itu juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga akan memunculkan sebuah cara baru dalam menyelesaikan masalah. Nah, guru dalam hal ini harus mampu mengatur lingkungan belajar, memberikan dukungan kepada anak untuk dapat menyelesaikan tugasnya, sehingga anak mampu mencapai tingkat perkembangan potensialnya secara maksimal. Nah, selanjutnya itu ada, boleh di next. Nah, ini ada teori perkembangan penalaran moral. Jadi, teori perkembangan penalaran moral ini dari Lawrence Kohlberg. Nah, Kohlberg memperluas teori Piaget dengan menyatakan bahwa perkembangan moral adalah proses berkelanjutan yang terjadi sepanjang masa hidup. Teori Kohlberg menguraikan 6 tahap perkembangan moral dalam 3 tingkatan berbeda. Nah, teori Kohlberg ini dipecah menjadi 3 tingkatan utama. Pada setiap tingkatan perkembangan moral terdapat 2 tahap. Mirip dengan bagaimana Piaget percaya bahwa tidak semua orang mencapai tingkat perkembangan kognitif tertinggi. Kohlberg percaya tidak semua orang maju ke tahap perkembangan moral tertinggi. Boleh di next. Selanjutnya itu ada tahapan perkembangan penalaran moral. Yang pertama itu pre-conventional morality. Ini periode paling awal perkembangan moral. Hal ini berlangsung hingga sekitar usia 9 tahun. Di tahapan ini itu terbagi lagi menjadi 2. Yang step 1 itu obedience and punishment. Kemudian step 2 itu individualism and exchange. Kemudian yang kedua itu ada conventional morality. Pada masa ini, remaja dan orang dewasa menginternalisasi standar moral yang mereka pelajari dari teladan mereka dan dari masyarakat. Nah, itu dibagi lagi, jadi step 3-nya itu berarti developing good interpersonal relationship, kemudian step 4-nya maintaining social order, kemudian yang ketiga, tahapan ketiga itu ada post-conventional morality. Di sini Kohlberg percaya bahwa hanya sejumlah kecil nih orang yang mencapai tahap pasca konvensional ini, yaitu sekitar 10 hingga 15% gitu. Jadi di tahapan ini itu ada 2, dibagi lagi, ada yang step 5 itu social contract and individual rights, kemudian step 6 itu universal principle. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap pembelajaran agama Islam?
Jadi, guru memberikan panduan moral tambahan. Seorang guru taman kanak-kanak dapat membantu meningkatkan perkembangan moral dengan menetapkan peraturan yang jelas di kelas dan konsekuensi jika melanggarnya. Jadi, misalkan kalau misalkan di TK atau PAUD ada sebuah peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian kita kasih sebagai guru kita kasih konsekuensinya jika melanggar. Nah, ini membantu anak-anak pada tahap pertama perkembangan moral. Nah, kemudian ketika berada di sekolah menengah, itu guru lebih fokus pada perkembangan yang terjadi pada tahap ketiga, yaitu mengembangkan hubungan interpersonal yang baik, dan tahap keempat yaitu menjaga ketertiban sosial. Nah, hal ini dapat dicapai dengan meminta siswa mengambil bagian dalam menetapkan peraturan yang harus diikuti di kelas, memberi mereka gambaran yang lebih baik tentang alasan dibalik peraturan tersebut. Nah, dalam memutuskan peraturan atau regulasi yang ada di dalam kelas atau pembelajaran dengan prinsip yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam menjalankan pemerintahan dalam agama Islam, itu Rasulullah melakukannya dengan musyawarah. Nah, ini bisa diterapkan di dalam kelas di sekolah menengah seperti itu. Mungkin itu saja teori perkembangan penalaran moral. Selanjutnya akan dijelaskan teori ekologi dari Fajar Trihadi. Baik, kita lanjutkan dengan teori ekologi Uri Bronsonner yang dikenal sebagai teori ekologi perkembangan, menekankan pentingnya konteks lingkungan dalam perkembangan manusia. Teori ini memperkenalkan 5 sistem lingkungan yang saling terkait dan mempengaruhi perkembangan individu. Uri benar-benar teori ekologi mikrosistem. Ekosistem ini adalah lingkungan terdekat di mana individu berinteraksi langsung. Mesosistem. Nah, mesosistem ini adalah interaksi ekosistem kehidupan individu. Contohnya hubungan antara keluarga dan sekolah atau antara teman sebaya dan guru. Ekosistem ini mencakup lingkungan yang tidak berhubungan langsung dengan individu, tetapi masih mempengaruhi perkembangan mereka. Makrosistem ini adalah budaya yang lebih luas di mana individu hidup, termasuk nilai, hukum, kebiasaan, dan sumber daya yang tersedia. Makrosistem mencakup norma-norma sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku individu. Kronosistem. Nah, kronosistem ini melibatkan dimensi waktu dalam perkembangan individu, termasuk peristiwa besar dan dalam hidup mereka, misalnya pindah rumah, perubahan pekerjaan orang tua, dan perubahan sosial historis yang lebih luas. Mikrosistem. Nah, dalam Islam, orang terdekat di lingkungan beserta didik seperti orang tua maupun anggota keluarga lainnya sangat dapat menjadi model untuk peserta didik dalam menjalankan
ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti sholat, mengaji, membaca doa, dan masih banyak lagi. National System sebagai pendukung peserta didik, orang tua dapat ikut serta berperan dalam untuk mendidik dalam hal di antaranya seperti mengadakan pengajian, maulid, dan sholat berjamaah. Nah, ini ada ekosistem. Nah, ekosistem ini pemerintah dapat mendukung dalam pemerataan pendidik agama agar seluruh penjuru mendapatkan pembelajaran agama Islam yang sesuai, sehingga intensitas agama Islam tetap terjaga dengan baik di setiap lapisan masyarakat. Nah, terus makrosistem dengan norma yang diterapkan di negara Indonesia, lalu pendidik menerapkannya dalam pembelajaran akan menghasilkan ketaatan peserta dalam mematuhi norma yang dimana Indonesia dipengaruhi oleh norma yang berpacu pada agama Islam sebagai mayoritas agama. Nah, kronosistem peristiwa penting seperti haji, puasa, Ramadan, dan perayaan Idul Fitri dapat mempengaruhi pemahaman dan komitmen peserta didik terhadap agama Islam, pengaruh terhadap pembelajaran agama Islam, pengaruh terhadap pembelajaran agama Islam, teori humanisme, Ibn Masrun yang terkenal dengan hierarki kebutuhan manusia, menekankan pentingnya pemahaman manusia melalui kebutuhan dan motivasi mereka. Maslow berargumen bahwa manusia termotivasi oleh serangkaian kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara berurutan dari yang paling mendasar hingga yang paling tinggi. Ibn Maslow, teori humanisme, Ibn menggambarkan teori ini sebagai piramida. Hierarki ini terdiri dari 5 tingkat. Di antaranya kebutuhan fisiologis. Nah, ini kita masuk ke kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup seperti makanan, air, tempat tinggal, dan tidur. Kebutuhan keamanan, kebutuhan akan keselamatan, keselamatan fisik dan emosional, stabilitas dan perlindungan. Nah, kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini kebutuhan akan cinta, kasih, sayang, dan rasa memiliki hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas. Kebutuhan penghargaan, untuk dihargai dan dihormati, baik dari diri sendiri, harga diri, maupun dari orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk
mengembangkan potensi penuh dan mencapai pencapaian pribadi, kreativitas, dan pemenuhan diri. Mikrosistem. Nah, dalam Islam, orang-orang terdekat di lingkungan peserta didik seperti orang tua maupun anggota keluarga lainnya sangat dapat menjadi model untuk peserta didik dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti sholat, mengaji, membaca doa, dan masih banyak lagi. Mesosistem. Nah, mesosistem sebagai pendukung peserta didik, orang tua dapat ikut serta berperan aktif dalam bekerja sama untuk mendidik peserta didik dalam hal keagamaan. Di antaranya seperti mengadakan pengajian, maulid, dan sholat berjamaah rutin. Ekosistem pemerintah dapat mendukung dalam pemerataan pendidik agama agar seluruh penjuru negara mendapatkan pembelajaran agama Islam yang baik dan sesuai, sehingga identitas pelajaran agama Islam tetap terjaga dengan baik di setiap lapisan masyarakat. Makrosistem dengan norma-norma yang diterapkan di negara Indonesia, lalu pendidik menerapkannya ke dalam pembelajaran, akan menghasilkan ketaatan peserta didik dalam mematuhi norma yang dimana Indonesia dipengaruhi oleh norma-norma yang berpacu pada agama Islam sebagai mayoritas agama. Nah, masuk ke teori humanisme nih, yang dikembangkan oleh Karl R. Rogers, merupakan salah satu dari pendekatan psikologis yang fokus pada pengembangan pribadi individu melalui konsep seperti actualization, dan pengalaman belajar yang berpusat pada siswa. Teori humanisme self konsep diri, Rogers menekankan bahwa self konsep diri merupakan pandangan individu tentang dirinya sendiri. Konsep diri terbentuk dari pengalaman hidup, interaksi sosial, dan evaluasi diri sendiri terhadap pengalaman tersebut. Self-actualization, pemenuhan diri, konsep self dan actualization menurut Rogers mengacu pada potensi penuh individu untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai tujuan pribadi yang signifikan. Penerimaan positif kondisional regard. Penerimaan ini melibatkan penghargaan, empati, dan pemahaman tanpa syarat terhadap pengalaman, perasaan, dan tingkat tindakan individu. Nah, empati dalam konteks teori Rogers merujuk pada kemampuan untuk memahami dan merasakan pengalaman dan perasaan individu lain dari sudut
pandang mereka sendiri konvensi merujuk pada keselarasan antara konsep diri individu, pengalaman hidup mereka, dan pemahaman yang dimiliki tentang diri mereka sendiri. Pembelajaran berpusat pada siswa dan terus menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan kebebasan individu dalam belajar. Dalam konteks pembelajaran agama Islam, pendekatan ini mendorong pendidik untuk mengakomodasi kebutuhan spiritual, emosional, dan intelektual peserta didik dengan menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Penerimaan positif terhadap siswa. Nah, prinsip penerimaan positif secara tidak bersyarat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung di mana siswa merasa diterima dan dihargai dalam eksplorasi dan pengembangan pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Empati dan penghargaan guru atau pendidik yang memperhatikan empati dalam pembelajaran agama Islam. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok kita, yaitu tiap manusia yang hadir di bumi pasti memiliki tujuan, sampai manfaatnya sendiri dari Tuhan. Tinggallah kita mau mengambilnya atau tidak. Seperti tokoh-tokoh hebat pada presentasi kali ini, yang dimana menggunakan hidupnya dengan baik dalam belajar sehingga bermanfaat bagi orang lain dan tak lekang oleh waktu. Oleh karena itu, marilah teman-teman, gunakan waktu dan privilege yang kamu miliki untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Saya Said Tarakan Nizami, lalu ada Khairunnisa Said Malia dan Fajar Trihadi. Izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.